Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih, barakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Semangat pagi sahabat bos kita dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan yang suci ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali di acara webinar Perpus kita, kali ini di edisi spesial Ramadan, edisi Kurma Kuliah Ramadan. Bersama saya Indra Damayanti selaku host dan narasumber kita, Ustadz Andi Kusuma Brata. Beliau merupakan ustadz sekaligus motivator dan spiritual building trainer. Baik, sebelum kita memulai kurma kita hari ini, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, nanti di sepanjang acara ini, bagi sahabat terus kita yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Andi, baik yang sesuai dengan tema hari ini maupun di luar tema, dapat langsung mengetikkan pertanyaan di chat box dan diharapkan untuk membuat pertanyaan yang semenarik mungkin. Sebab kami menyediakan hadiah berupa e-money dengan total Rp150.000 untuk 3 orang penanya yang beruntung. Nanti di akhir acara akan kami pilih 3 pertanyaan yang paling menarik. Dan selanjutnya untuk semua peserta webinar hari ini akan mendapatkan voucher diskon 20% untuk pembelian di website kami belanja.perpuskita.id dengan menggunakan kode voucher Kurma 1 tanpa ada batasan minimum dan maksimum pembelian. Jadi bagi yang sudah memiliki akun Perpus kita dapat langsung lakukan pembelian, sementara bagi yang belum memiliki akun Perpus kita dapat langsung lakukan pendaftaran akun di perpuskita.id/registrasi gitu. Nah, sekilas tentang website belanja.perpuskita.id. Jadi website ini merupakan sebuah platform belanja konten digital dari perpustakaan digital Perpuskita, di mana di website ini tersedia ribuan konten digital menarik dan dengan harga terjangkau seperti e-book dan video interaktif. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Puspita CS Online Perpuskita di nomor 08112545 333. Kami ulangi 08112545 333. Baik, untuk selanjutnya, selain voucher diskon, untuk seluruh peserta webinar hari ini juga akan mendapatkan e-sertifikat dengan cara mengisi data di formulir absensi di link perpus.in/absensi perpuskita top 31. Jangan lupa untuk mengisi dengan format yang sesuai, jadi berupa nama, gelar jika diperlukan, serta alamat email. Sebab nanti nama yang akan tercetak di e-sertifikat itu sesuai dengan nama yang tertulis di formulir. Dan e-sertifikat ini akan kami kirimkan ke alamat email yang tertulis di formulir. Seperti itu. Baik, untuk tema kita pada hari ini adalah amalan spiritual dan fisik di bulan Ramadan. Langsung kita bahas materi ini bersama Ustadz Andi. Assalamualaikum Ustadz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indi. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, biasa. Masya Allah. Allahu Akbar. Ustadz, sesuai dengan tema tadi, amalan spiritual dan fisik di bulan Ramadan. Itu bisa dijelaskan Ustadz maksud dari amalan fisik dan spiritual itu bagaimana Ustadz? Ya, disebut amalan fisik itu ya amalan yang berupa jasmania yang berkaitan dengan ketahanan atau stamina kita dalam melaksanakan ibadah. Lalu amalan spiritual ini lebih kepada tujuan utama menjadikan puasa itu agar kita termasuk digolongkan orang-orang yang la'alakum tattaqun. Nah, itu kurang lebih. Yeah. Jadi seharusnya antara amalan fisik dan spiritual itu seimbang ya Ustaz. Jadi semua kita laksanakan fisiknya sekaligus memiliki spiritualnya. Kalau disebut seimbang, karena ini bukan dua hal yang berpisah, tetapi ini satu hal yang menjadi rangkaian. Jadi supaya amalan spiritual itu menjadi bagus, kita harus didukung dengan fisik yang prima. Lalu Ustaz, bagaimana jika ada seorang yang hanya melaksanakan ritual saja tanpa ada spirit di jiwanya, atau sebaliknya hanya ada spirit tapi tidak melakukan ritual? Ya, Imam Ghazali menggolongkan orang berpuasa itu dalam 3 golongan. Yang pertama paling bawah itu adalah golongan orang awam, ya. Artinya
Orang yang berpuasa hanya menahan haus dan lapar, tapi sama sekali tidak menjauhi larangan-larangan puasa. Sehingga fisiknya dia sudah mulai berusaha untuk melakukan ritual, tetapi spiritnya tidak ikut. Maka yang terjadi adalah dia hanya dapat haus dan lapar. Lalu golongan yang kedua, ini disebutkan oleh beliau, golongan orang khusus. Yaitu orang-orang yang berpuasa, menahan haus dan lapar, menjaga larangan-larangan puasa dengan mengharap pahala dari Allah. Tetapi rupanya ini belum istimewa. Yang istimewa adalah orang yang dalam tahapan khususul khusus. Artinya orang menahan haus dan lapar, menjalani atau menjauhi larangan-larangan puasa semata-mata itu hanya pengen mendapatkan ridha Allah. Jadi ini disitulah letak bedanya. Ya. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang melakukan kegiatan ritual tetapi spiritualnya belum ikut? Ya biasanya orang-orang seperti ini tidak dikenalkan dahulu tentang apa tujuan ibadah. Jadi lebih cenderung memang di dalam lingkungannya atau di dalam keluarganya terbiasa melakukan sesuatu itu ya hanya sekedar apa yang dia tahu, apa yang dikasih tahu oleh orang tuanya atau dikasih tahu oleh kakeknya, Turun-temurun gitu ya, Ustaz? turun-temurun atau kebanyakan orang melakukan seperti itu. Sehingga ya seperti kewajiban orang bekerja hanya absen, yang penting datang, tetapi dia tidak mencintai pekerjaan. Ya, seperti itulah kurang lebih. Ya. Itu kira-kira penyebabnya apa ya, Ustaz? Penyebab yang paling utama satu ilmu. Ya. Karena ibadah itu harus pakai ilmu. Ya. Man aradad dunya fa'alaihi bi ilmin. Man aradal akhirah fa'alaiha bi ilmin. Man aradahuma fa'alaihima bi ilmin. Begitu kata Imam Syafi'i. Siapa pengen bahagia di dunia itu pakai ilmu. Pengen bahagia di akhirat juga pakai ilmu. Pengen bahagia dunia akhirat juga pakai ilmu. Sehingga ilmu inilah yang mampu memberi pencerahan pada yang bersangkutan atau bahkan mampu kalau istilah kita tuh lebih insight terhadap apa yang dilakukannya sehingga seluruhnya bisa dilakukan dengan apa ya, dengan keimanan yang baik bahkan memberi dampak kepada peningkatan iman. Nah, itulah ciri khas keberhasilan ibadah. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau tidak sedikit di antara kita yang melakukan ibadah itu ya tanpa spiritual. Karena sebetulnya spiritual itu kan dua kata, spirit dan ritual. Dua-duanya harus nyambung. Spirit dijelaskan di dalam Al-Quran, 13 tahun lamanya diturunkan, di Makkah 96 surat. Itu bicara tentang spirit. Baru di tahun kemudian di Madinah 10 tahun lamanya kurang lebih itu diturunkan ayat-ayat berupa ritual, surat-surat ritual. Dan itu biasanya panjang-panjang surat-suratnya. Dengan tujuan apa? Yang pertama itu yang dibangun seharusnya adalah imannya. Baru setelah itu kita bicara tentang ritualnya. Gitu. Berarti bisakah kita menyebut ritual itu sama dengan amalan fisik, Ustaz? Ya, ritual itu lebih kepada amalan fisik sebetulnya. Atau ya ritual itu kan gerakan. Ya. Ritual itu adalah satu kegiatan di mana melakukan sesuatu secara khusus. Nah, ritual. Gitu. Baik, begini Ustaz, misalkan seorang itu sebenarnya sudah punya niat untuk yang spirit dan ritual gitu ya, Ustaz. Namun ada kalanya misalkan sebagian dari kita itu dalam menjalankan ibadah di Ramadan ini, itu masih dengan rutinitas yang seperti biasa Ustaz, seperti sebelum Ramadan begitu. Dengan misalkan bekerja seharian penuh, sehingga otomatis secara fisik itu sudah cukup letih, kemudian secara waktu juga sudah tidak memiliki banyak waktu yang lapang begitu Ustaz. Nah itu kira-kira ada nggak Ustaz tips gitu untuk bisa tetap memaksimalkan Ramadan ini di tengah, rutinitas pekerjaan, Ustaz? Ada satu, apa ya, kalau bahasa saya, iming-iming hadiah yang luar biasa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah dalam satu hadis ya. Kalau tidak salah hadis nomor 10 ini. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lalu 2 nomor di bawahnya cuma beda 1 huruf saja. Yang satu tadi shad, yang ini qaf. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan sepenuh hitungan dan sepenuh iman, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya di masa lalu. Siapa yang menghidup-hidupkan malam-malam Ramadan akan diampuni seluruh dosa-dosanya di masa lalu. Nah, ini berarti menjadi semangat buat kita agar kita bergairah melakukan puasa ini dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Memang tidak dipungkiri ini adalah ibadah fisik yang bagi orang tertentu ini sangat-sangat berat. Kalau ya tidak ada kecintaan di dalam hati. Ya apa-apa tuh kalau ada pakai cinta itu berat. Tapi kalau lagi cinta, itu beda. Saya sering ungkapkan berulang-ulang. Kalau orang lagi jatuh cinta itu luar biasa. Katanya gombloh tai kucing rasa coklat. Ya. Maksudnya apa? Seberat apapun akan dijalani karena cintanya. Seperti seseorang mencintai seseorang, dia akan lakukan banyak hal untuk orang yang dicintai. Jadi cinta itu lebay menurut saya. Ya. Jadi kalau ada orang jatuh cinta tidak lebay, itu namanya tidak cinta. Iya, seperti misalnya kita mencintai Rasulullah. Seperti saya jarang sekali hanya mengambil Rasulullah Muhammad jarang sekali. Tapi biasanya Sayyidina, Habibina, Maulana, Al-Mustafa, Yasin, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitulah ekspresi cinta. Termasuk ketika harus bermalam-malam kita terjaga, mulai jam 2 kadang atau mulai jam 3, kita mulai terbangun, lakukan sholat, lalu mempersiapkan sahur. Setelah itu kita mempersiapkan diri untuk subuh, pulang dari masjid, kita sudah tidak langsung tidur lagi. Yang punya kebiasaan tidur kan biasa tidur lagi. Ini tidak bisa tidur lagi karena harus bekerja. Nah, di dalam pekerjaan pun sama, pekerjaannya tidak ada yang berubah, jam kerjanya pun tidak berubah, ya kan? Nah, ini ibadah fisik, tantangan. Dan kalau dihitung capeknya, dihitung apanya istilahnya? Dihitung energi yang akan keluar luar biasa. Maka ini harus dipersiapkan. Untuk itulah yang namanya niat itu menjadi nomor 1. Karena niat ini menjadi trigger sebuah ibadah, menjadi motivasi sebuah ibadah. Kalau niatnya tidak jelas, niatnya tidak lurus, maka puasa tidak akan bisa terjalani dengan baik. Nah, itu. Karena kalau disampaikan man qoma Ramadan, siapa yang menghidup-hidupkan malam, praktis orang ini akan dalam 24 jam paling 2 jam 3 jam tidur. Padahal sebelumnya dia bisa lebih dari itu. Atau nanti jadi kebalikan, ketika bekerja dia tidur. Harusnya jam di tempat kerja tidur gitu ya. Di tempat kerja dia tidur. Apalagi kalau dia duduk sendirian di ruangan sendirian, gabut dia tidur. Tapi saya lebih sepakat itu ya. Walaupun hatinya palsu ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Gitu. Palsu, Ustaz? Ya. Karena orang tidur itu mati kok. Orang mati kan tidak bisa ibadah. Ya. Tetapi maksudnya daripada kalau melek nanti pikirannya kemana-mana, omongannya kemana-mana, nah itu jauh lebih aman lah. Gitu ya. Maka sekali lagi isilah malam-malam Ramadan ini dan hari-hari sepanjang Ramadan ini dan banyak-banyak amalan. Karena mumpung ini Allah sedang mengadakan bursa. Maksudnya bursa itu ya pahalanya luar biasa. Tidak ada yang berpahala kecil. Bahkan hanya sekedar meminggirkan batu di tengah jalan yang mengganggu perjalanan orang itu pun sudah bernilai luar biasa. Kalau ini dilandasi cinta, maka semuanya akan dilakukan dengan luar biasa. Gitu. Ya. Baik Ustaz, kita tahan sebentar. Ada pertanyaan Ustaz dari Jeffrey. Pertanyaannya, apa aja tips kiat persiapan fisik, mental, dan spiritual penerapan Ramadan mencakup pelaksanaan puasa secara penuh setiap hari, Ustaz?
Ya, Mas Jeffrey yang dirahmati Allah, persiapan yang paling penting itu adalah satu, lakukan segala sesuatu atau asupannya itu harus berkualitas. Kadang-kadang kan kalau kita puasa itu pengennya kalau buka itu kan macam-macam segala rupa dimakan. Ya. Kalau istilah saya orang puasa itu rasanya kayak pengen ngokop sumur gitu loh. Begitu begitu dilakukan ya paling 1 gelas 2 gelas sudah nikmatnya hilang. Sudah kenyang ya. Ya, selebihnya sudah menjadi nafsu. Nah, maksudnya ketika keadaan seperti ini jangan sekali-kali Mas Jeffrey kita memilih makanan-makanan yang dalam tanda kutip gizinya rendah. Ya. Gizinya harus tinggi. Misalnya buah. Ini harus mewah-mewah. Buah, pepaya, pisang yang kira-kira bisa ya syukur ada kurma. Sekarang kan kurma di mana-mana ada dan harganya bermacam-macam. Yang paling populer ya kurma sukari itu kan agak murah gitu ya. Itu silahkan. Atau kalau yang mau yang keren dari Palestina itu kurma majol itu kan gedenya sejempol-jempol orang itu ya enak. Itu memberi asupan fisik kita supaya kita terjaga. Jangan lupa ketika sedang berbuka sampai menjelang sahur minum air putih yang banyak. Ya, syukur-syukur kalau ada rezeki beli air zam-zam, konsumsi air zam-zam. Ini akan menjadi detox buat kita semua. Nah, lantas bagaimana mentalnya supaya bisa siap untuk menjalani Ramadan ini dengan sepenuh hati? Dari sejak awal direncanakan bahwa kita akan melakukan ini sebulan penuh. Dibuat plan gitu. Iya, harus. Paling tidak di dalam hatinya itu sudah ada persiapan. Ya. Ini sebulan penuh dan kita berusaha Ramadan kali ini harus lebih baik dari Ramadan yang lalu. Harus. Baik dari kualitas kegiatannya ataupun kuantitas ibadahnya, ini penting. Ya. Kuantitas itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa dalam segi ibadah, dalam segi pahala. Lalu kualitas ini akan menjamin kenyamanan hati kita ketika melakukan ibadah. Nah, maka kalau ini sudah disiapkan, Mas, kualitas istirahat juga digunakan baik-baik. Kadang-kadang kita ini terutama anak-anak zaman sekarang, sudah tahu sudah malam masih pegang gadget, masih main game, tahu-tahu jam 1, tahu-tahu jam 2, kan gitu. Terus nanti melek gitu kan. Nah, matanya sudah capek melihat layar yang bercahaya itu, kurang tidur, dan ini sangat bahaya buat neuron mereka, buat saraf-saraf kita. Nah, yang seperti ini pasti keesokan harinya akan menimbulkan masalah. Maka seyogyanya kalau saatnya tidur, tidur. Habis tarawih tidak usah terlalu banyak kegiatan, siapkan diri untuk istirahat. Lalu niatkan, ya Allah, izinkan saya tidur dengan berkualitas. Bangunkan besok. Doa ya itu. Harus, semua itu harus ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya, kalau hanya pasang alarm itu percuma. Banyak sekali orang-orang yang pasang alarm tapi tangannya otomatis. Matiin. Ya, begitu bunyi itu tangannya apa? Cep gitu. Tidur lagi. Tahu-tahu imsak gitu. Nah, itu. Ya. Jadi Mas, niat itu penting dari awal, lalu strateginya dibuat dengan baik, lalu yang paling penting itu yang nomor 3, tertib. Itu. Ya, baik Mas Jeffrey, demikian jawaban dari Ustadz, semoga bermanfaat. Selanjutnya dari sahabat kampus kita, Mbak Arum. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ustadz, saya Arum, punya hutang puasa banyak dan sudah lama sekali. Hutang puasa itu belum saya lunasi semua, apakah hutang puasa saya yang belum lunas itu per tahun ini harus dibayarkan fidyah? Apakah masih bisa dibayarkan dengan puasa setelah Ramadan? Terima kasih. Hutang puasa dibayar puasa. Karena dalilnya begitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dan penutupan ayatnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Baqarah 184. Barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan boleh membayar fidyah. Tetapi siapa itu? Maridon,
Au ala safarin. Orang yang sakit berhalangan tetap, maksudnya bukan sakit yang bisa sembuh gitu ya. Apalagi kalau cuma sakit gatal panu itu ya harus tetap puasa kalau itu ya. Kadang-kadang orang-orang itu alasannya aneh-aneh. Lagi sakit kok tak. Sakit apa? Panu. Panu orang ada hubungannya karo poso itu ya. Nah, seingatnya Mbak Arum, seingatnya maka istilahnya bayarlah di hari-hari yang lain setelah puasa. Maka begini, anjuran Rasulullah yang paling afdol buat perempuan itu adalah puasa Ayyamul Bid, ya, puasa pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15. Karena apa? Di setiap hari itu diberi pahala 10 kali lipatnya. Berarti dia seolah-olah mendapatkan pahala sepanjang bulan itu puasa. Kalau dilakukan rutin, ya insya Allah hutang penjenengan pasti terbayarkan. Amin. Insya Allah. Sebanyak Gitu. pun tetap dicicil ya. Iya, ya, seingatnya. Ya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya Ustadz dari Mbak Yanti. Assalamualaikum Ustadz Andi, saya Yanti dari Solo. Mohon maaf sedikit out of topic. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memperdalam pemahaman terhadap Al-Quran selama bulan Ramadan ini, Ustadz? Ya, satu, belajarlah dengan guru. Tidak bisa belajar sendiri, atau kalau kita punya istilah otodidak itu tidak bisa. Karena Al-Quran itu tidak boleh ditafsirkan sendiri. Al-Quran itu tidak boleh diartikan sendiri. Tapi kalau untuk pribadi, Mbak Yanti, ya bacalah Al-Quran, setelah membaca, baca terjemahnya. Karena tidak semua di dalam Al-Quran itu sulit diterjemahkan. Hanya beberapa hal yang perlu ditafsirkan. Biasanya menyangkut dengan peristiwa masa lalu atau menyangkut dengan rahasia-rahasia di masa depan, itu butuh penafsiran. Tetapi kalau yang wajar-wajar aja, misalnya kalimatnya lugas, kul huwallahu ahad, nah itu jelas. Katakan bahwa Allah itu Esa. Maka silakan. Caranya mulai sekarang dikaji Al-Quran dengan baik, ditadarusi dengan baik, supaya apa? Supaya ada yang masuk di dalam hati kita. Makanya di dalam Ramadan ini usahakan kemana-mana bawa Quran, bawa mushaf. Supaya apa? Nanti kalau iseng dibuka, yang aja terjemahnya, siapa tahu yang dibuka itu adalah ayat-ayat yang pas buat kita, atau memberi hadiah buat kita. Itu ya. Masya Allah. Baik, selanjutnya Ustadz dari Mbak Rias Sri Ujiwati. Bagaimana hukumnya memakai penghirup atau penghela nafas untuk hidung saat puasa, Ustadz? Kalau kondisinya sedang sakit, kan ini tidak dimakan. Maaf. Dan itu kan tidak mengenyangkan. Saya belum pernah dengar kalau orang menghirup fix itu terus kenyang, itu kan belum pernah dengar. Ini kan hanya karena daripada mengganggu kegiatannya, terus kepalanya jadi jumleng kan gitu, karena pileknya enggak sembuh-sembuh kan gitu. Boleh? Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya dari Mbak Afidah. Ustadz izin bertanya, lebih utama apa dari hadis tersebut? Man goma ataukah man soma, Ustadz? Kalau perintahnya kan man soma. Jadi yang lebih utama siamnya dulu. Ya. Kadang-kadang kita lupa. Siam itu wajib, sedangkan qoma, tahajud itu sunnah. Ini sama halnya ketika nanti ke Lebaran ditanya, Pak Ustadz, puasa Syawal dulu apa bayar hutang dulu? Kalau saya lebih setuju pada usul fikih, yaitu yang wajib dulu kerjakan, bayar hutang dulu. Perkara nanti bayar hutang lantas kita tidak sempat puasa Syawal, ya tidak apa-apa, itu cuma sunnah. Walaupun pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Ada yang bikin ngiri kan begitu. Tetapi kalau di daerah saya, Mbak Indi, itu sudah terbiasa Idul Fitri, sholat Id di lapangan, nanti itu pulang di kampung masing-masing, lalu selang sebentar orang-orang pada kumpul di musolanya masing-masing bawa makanan.
didoain sama-sama, makan di situ, maaf-maafan di situ. Nah, besok pagi setelah itu enggak ada lagi kegiatan seperti itu. Mulai puasa. Oh, iya. Ya. Jadi kalau di daerah pesisir daerah Jepara di tempat saya tinggal, ibu adik-adik saya tinggal itu apa ya? Yang rame itu justru bukan Idul Fitrinya, tetapi Syawalnya. Ya, mereka bilang kupatan. Kalau orang sana bilangnya lomban. Ada kegiatan yang rame kan itu. Jadi melihat dari sininya ingat ya, siam itu perintah wajib. Maka kalau dibandingkan mana lebih utama, soma dengan koma, ya lebih utama siamnya diutamakan. Ya. Daripada nanti takut, ya, tapi ini tidak boleh dipotong-potong ya. Daripada nanti takut kalau apa istilahnya malam-malam harus terjaga, terus besok kualitas puasanya jadi tidak baik, ya, lebih baik tidak usah saja. Tidak apa-apa kok. Wong apa ya? Anda melakukan puasa itu sudah jaminannya diampuni dosa-dosanya. Itu. Ya. Gitu. Baik, Ustadz tadi membahas soal pahala tadi Ustadz. Kan kalau di Ramadan ini Allah janji akan melipat gandakan pahala kita. Apakah itu juga sama halnya dengan dosa Ustadz? Apakah juga akan dilipat gandakan dosanya? Nah, inilah keagungan Allah ya. Saya tidak melihat dalil itu, tetapi tetap saja ya dosa, tetap dosa. Karena kita diperintahkan untuk menghormati bulan suci. Ya. Bahkan Allah menyatakan dalam hadis Rasulullah dinyatakan barang siapa melakukan perbuatan dosa di bulan suci itu, maka apa istilahnya dosanya berlipat ganda. Di surat Al-Isra atau apa saya lupa ayatnya ya. Di sana dikatakan ada inna iddata syuhur ya, di dalam tahun-tahun itu ada 12 bulan. Isna iddata asyara. Nah, di dalamnya ada arba'atul hurum. Di dalamnya itu ada 4 bulan haram. Kata Rasulullah, salah samutawalian wa wahida baina Syaban wa baina Syaban wa Jumada. Di sana dijelaskan di ayat berikutnya, jangan sampai berbuat zalim di bulan-bulan itu. Karena dosanya berlipat ganda. Kalau merujuk kepada ayat ini, maka ya dosanya pun akan sama. Gitu. Baik, Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Mas Muhammad Gibran Al-Fajar. Apakah menonton real video makanan mengurangi pahala puasa, Ustadz? Enggak. Ya. Cemen banget masa nonton panganan. Referensi, Ustadz. Iya. Kan ada, makanya dulu ketika masih musim-musimnya warung suruh nutup kayak gitu tuh saya kadang-kadang kalau kita jadi orang lebay begitu ya, mestinya kan enggak. Biasanya kita kalau puasa sunnah juga warung-warung buka kok gitu ya. Artinya kalau hanya melihat iklan makanan, minuman ya enggak apa-apa. Cuma itu ya tidak merusak, tetapi apa ya akan mengganggu lah ya. Daripada nanti sampai ludah gitu, Ustaz? Ya, itu kan berarti sudah mengganggu namanya. Nah, kalau ya jangan sengaja lah masuk jam 12 siang browsingnya es puter. Apalagi es jeruk yang gambarnya berembun gitu tuh. Terus jeruknya seger pol gitu. Sudah pingsan itu nanti. Ya, tidak apa-apa Mas, tapi kalau tidak kuat melihat itu ya jangan dilanjutkan. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk berikutnya dari Mas Reval dari Sukabumi, bagaimana persiapan yang matang harus dilakukan untuk menghadapi bulan Ramadan, Ustadz? Persiapkan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ya, ini hampir sama dengan pertanyaan di depan tadi ya. Sama Mas, rencanakan segala sesuatu dengan baik. Niatkan bahwa kita akan menuntaskan puasa ini agar puasa kita itu lebih baik daripada bulan atau tahun sebelumnya. Nah, banyaknya belajar, baca buku-buku agama atau apa itu e-book yang berkaitan dengan agama. Nah, kalau e-book agamanya bingung nyarinya, ya sudah
tinggal install saja perpus kita. Iklan menaik. Ya, jadi nanti tinggal, di sana banyak sekali buku-buku tentang itu, Mas, tentang baik tentang bagaimana cara menghadapi puasa, bagaimana giat menjaga kekhusyukan puasa. Nah, itu tinggal lakukan. Lalu jauhi lingkungan-lingkungan yang kira-kira memang membuat Anda batal puasa. Tuh. Contohnya, Ustaz? Ya, contohnya misalnya lingkungannya teman-temannya orang mabuk, gitu ya, jangan dekat-dekat dengan mereka. Atau lingkungannya orang-orang yang memang cara pergaulannya tidak syar'i, jauhi kayak gitu tuh. Atau maaf, perkataan yang kurang baik. Karena begini, puasa buat saya itu ada akronimnya, PUASA. Ya. Yang pertama P itu pikirannya harus jernih. Maka siapkan baik-baik puasa ini. Innamal amalu binniyat, segala sesuatu dilihat dari niatnya. Lalu ini paling berat ini. Ucapannya dijaga. Ternyata puasa itu yang paling berat bukan menahan apa yang masuk ke mulut kita, tapi apa yang keluar dari lisan kita ini. Luar biasa. Lalu Al-Quran lebih sering dibaca. Coba di antara semua yang menyaksikan obrolan kita kali ini, siapa di antara kita yang jumlah khatam baca Qur'annya lebih banyak dari jumlah umurnya? Tidak usah ngacung karena tidak kelihatan. Ya, setelah itu introspeksilah. Kira-kira apakah kita sudah termasuk hamba Allah yang bersyukur? Satu ketika ada cerita dari Madinah, ada seorang bapak dirawat di rumah sakit. Hanya 1 hari 1 malam. Lalu beliau bertanya, berapa harga oksigen yang harus saya bayar? 400 real. Lalu bapak ini menangis. Menangis sejadi-jadinya. Sampai dokternya bertanya, ada masalah apa Bapak? Apa Bapak tidak sanggup membayar? Lalu bapak ini menggelengkan kepala. Saya sanggup bayar. Tapi saya hanya membayangkan. Saya hanya menggunakan oksigen semalam saja 400 real. Maaf. Padahal saya sudah hidup dengan usia sepanjang ini. Oksigen tiap hari saya hirup. Tapi tidak ada kesyukuran saya. Nah, Al-Quran itu salah satu amanah yang diberikan oleh Allah pada kita untuk dibaca. Sekaligus untuk diamalkan. Bahkan membacanya pun menjadi kewajiban buat kita. Dalilnya banyak. Maka yang ini pun lakukan dengan baik. Supaya kita bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan pahala di bulan Ramadan itu sebanyak-banyaknya. Satu lagi, karena bacaan Al-Quran itu akan menjadi syafaat kita. Nah, itu yang paling penting. Gitu. Ya. Baik Ustadz, selanjutnya dari Mbak Arum, mohon bertanya lagi Ustadz, bagaimana kalau membaca Al-Quran langsung tulisan Latin, jadi bukan bahasa Arabnya Ustadz? Kemudian yang kedua, bagaimana tips biar khatam Al-Quran dalam waktu 1 bulan? Ya, namanya membaca Al-Quran ya Arabnya yang dibaca. Kalau membaca terjemahnya saja itu tidak membaca Al-Quran. Ya, tuh itu membaca terjemah Al-Quran. Kalau Latinnya Ustadz? Karena yang berpahala itu bacaannya. Ya, kalau Latinnya karena keterbatasan kemampuan atau belum mahir membaca tulisan Arab, ya tidak apa-apa. Baca Latinnya, tidak apa-apa. Tapi hati-hati pelafalannya harus benar. Kalaupun tidak, lakukan semampunya. Ya. Semaksimalnya. Ya, semampunya. Ya, bukan semaunya, semampunya. Ya. Lantas bagaimana kiatnya supaya setiap bulan khatam? Ya, 1 hari bacalah 10 lembar. One day, one juz. 1 hari, 1 juz. Kalau 10 lembar itu berat, tiap habis sholat 2 lembar. Itu tidak susah sih kalau betul-betul diniatkan. Karena 2 lembar itu hanya 4 halaman. Dan itu tidak terlalu berat. Kalau itu Anda lakukan, maka insya Allah setiap bulan Anda pasti khatam Quran. Pasti.
insya Allah. Mungkin. Dan itu akan menjadi syafaat kita di hari akhir nanti, Masya Allah. Ya. Silakan dicoba. Siap Ustadz. Selanjutnya dari Ibu Norita. Yang pertama, terkadang saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, tantangan yang paling sulit terletak pada kemampuan menahan emosi amarah terhadap orang lain. Bagaimana caranya agar kita menahan diri dari emosi dan amarah? Kemudian yang kedua, hikmah puasa itu panduan mendalam untuk manfaat spiritual dan fisik. Kesimpulannya seperti apa Ustadz? Ya, Seperti itu. kalau memang kita mempunyai sifat yang gampang emosi, ya sebaiknya kurangi bersosialisasi dengan orang. Lebih kepada beruzlah, lebih kepada menyendiri dan merenungi apa yang kita lakukan selama ini. Tetapi kalau kita harus terpaksa beraktivitas, bertemu dengan banyak orang, ya satu yang harus diingat bahwa kita sedang puasa. Ya. Lagi pula untuk apa emosi? Emosi itu kan mengeluarkan energi, nanti malah lapar nanti. Ya. Sabar saja, karena dihadapi dengan emosi atau tidak, masalah itu tetap terjadi. Tidak ada ininya. Tidak usah Ramadan, Ibu. Di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain, kalau kita menghadapi segala sesuatu itu dengan emosional, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ya, lihat, ketika pekerjaan itu ditangani dengan emosi, juga hasilnya tidak maksimal. Ketika bekerja satu tim, itu emosi, juga tidak akan maksimal. Pemimpin yang emosional juga tidak akan diikuti oleh timnya. Mereka hanya takut saja, tetapi sama sekali tidak segan. Nah, ini yang menjadi menjadi problem banyak orang. Maka sebetulnya mulainya dari mana sih emosi itu? Dari prasangka tidak baik kita. Maka biasakanlah husnudzon. Takdir Allah itu pasti yang terbaik. Pasti. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua Ustadz, hikmah puasa. Ya, hikmah puasa, ibadah fisik dan spiritual, ya hikmahnya satu, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dan ini penggemblengan ya. Jangan sampai nanti setelah Ramadan, lantas kita balik lagi ke saat sebelumnya, menjadi jahiliyah lagi. Ya, ini salah. Itu tipsnya Ustadz, supaya bisa istiqomah. Ya, tipsnya ya harus diingat bahwa kita ini udah lulus loh, sudah dapat ijazah, maka buktikan kelulusan kita. Perkumpulannya juga jangan kembali ke perkumpulan yang membuat kita makin jauh dengan Allah. Bergaullah, bertemanlah dengan orang-orang yang membuat kualitas hidup kita lebih baik. Ya. Lalu hindari hal-hal yang membuat kita kembali ke kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Meskipun tidak ada yang menjamin bahwa kita akan benar terus gitu ya. Tetapi setidaknya kalau kita hidup di lingkungan yang secure, di lingkungan yang sehat, di lingkungan yang soleh, solehah, ya kita akan terbawa kebaikan. Ya. Nah itu Ustadz tadi terkait yang Ustadz sampaikan bahwa kita harus menjaga lingkungan dari lingkungan yang tidak baik. Tapi misalkan ada orang yang punya niat tujuan untuk syiar gitu Ustadz. Itu bagaimana? Saya pernah sampaikan begini. Berbuat baik di tempat yang salah itu ya kesalahan. Ya. Apalagi berbuat salah di tempat yang salah. Wah, itu luar biasa itu. Ya. Jadi maksudnya begini. Syiar itu dilakukan dengan kesabaran. Syiar itu tidak memaksa. Syiar itu lebih kepada kegiatan yang bersifat persuasif. Ya. Maka kepada siapapun yang ingin bersyiar, gunakan dengan kaulan layinan atau kaulan ma'rufan. Ya. Atau dikatakan di ayat lain kaulan sadidan. Ya. Perkataan yang lembut, perkataan yang baik, ya, perkataan yang yang bisa diterima. Kadang-kadang kita ini tidak usah sama orang lain, sama sesama saudara kita saja. Kok kira-kira kita terbiasa istilahnya ikut pengajian di satu tempat, itu galak kok sama temennya. Ya. Padahal perlu saya ingatkan, berbeda itu biasa. Beda itu biasa.
Jadi jangan sampai perbedaan ini menjadi sesuatu yang apa istilahnya, sesuatu yang prinsip sehingga kita menyatakan orang lain itu tidak sama dengan kita. Tidak bisa. Harus diingat, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu saudara. Ya. Surat Al-Hujurat ayat 10, surat 49 juz 28. Ya, halaman 560 sebelah kiri, 2 baris dari bawah insyaallah. Ya. Jadi dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu saudara. Maka tetaplah pada koridor ini, Mbak. Syiar silahkan, tapi lihat tempatnya. Ya rasanya rodok tidak masuk akal lah kalau di tempat orang-orang berjudi tiba-tiba kita datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tidak bisa begitu. Kata Rasulullah, gunakan dengan bahasa mereka. Boleh Anda datang ke situ, tetapi masuklah dengan cara mereka. Tanpa harus larut dengan mereka. Tapi biasanya sih ini tidak berhasil. Biasanya kita yang ketularan jelek. Biasanya. Nah, itu. Baik, Ustadz, untuk pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menunda hak kita, Ustadz? Ini agak agak sensitif ini. Tapi terjadi di banyak hal, di banyak tempat. Terutama misalnya seorang pekerja yang bekerja lalu gajinya ditunda. Ini haram hukumnya. Bagi pelaku itu haram. Ya. Karena apa? Rasulullah menyatakan bayarlah sebelum kering keringatnya. Itu yang paling penting. Kalau seperti ini saya kadang-kadang suka terheran-heran dengan orang-orang yang sampai hati membuat satu kebijakan, satu keputusan supaya apa ya, karyawannya atau buruhnya atau pembantunya ini terikat dengan dia, tapi cara mengikatnya itu aneh. Misalnya gajinya ditunda, gajiannya apa ya, dibayar dulu atau ditunda dulu, bayar separuh, atau ini tunjangannya seperempat dulu, nanti yang seperempat kapan-kapan. Nah itu tidak etis itu ya. Lalu sikap kita bagaimana? Syukuri aja. Bersabar, Ustaz. Iya, sabar. Bersyukur saja. Karena PUAS itu adalah sabar dan syukur. Ya. Jadi ciri khasnya orang puasa itu sabar. Kita tidak bisa menuntut hak yang kita tidak bisa terima. Anggap saja Allah memang mentakdirkan rezeki kita segitu. Ya. Tetapi insya Allah, percayalah, kalau itu memang sudah hak kita, Allah pasti mengganti dari sumber yang lain. Saya sangat yakin itu. Ya, sangat yakin itu. Kalau takdirnya punya mobil, ya tetap punya mobil. Takdirnya punya jodoh, ya tetap dapat jodoh. Nah, enggak enak ini saya ngomong gini nih ya. Ya mudah-mudahan hostingnya tetap dapat jodoh ya. Saya sudah bilang sama beliau, cari jodoh jangan yang aneh-aneh. Ya, ganteng enggak apa-apa, kaya biarin, yang penting soleh. Amin. Ya, itu ya. Nih, jadi ikhlaskanlah orang-orang yang mengambil hak kita atau menghalangi hak kita, karena apa? Mereka sendiri nanti akan berurusan dengan Allah. Yakinlah, Allah itu maha adil. Allah pasti ganti. Walaupun kadang-kadang gantinya tidak seketika, ya enggak seperti kata Ustadz yang lain. Bayar sekian nanti langsung dapat 10 kali lipatnya, ya enggak lah, enggak ya. Tetapi paling tidak satu, badan kita sehat. Dua, apa, kita enggak punya masalah. Tiga, kita tidak semumet mereka gitu loh. Jangan kira orang yang menunda hak kita itu enggak mumet. Itu sebetulnya hatinya gelisah. Dan perhatikan, sebuah usaha itu selain menempuh jalan apa istilahnya konvensional, jalan manajemen dan lain, harus menempuh jalan langit. Ya. Jalan langit itu seperti helikopter view. Dia bisa melihat ke seluruh aspek. Kadang-kadang orang lupa. Jalan langit itu justru dilupakan. Dia menempuh jalan darat ini. Dia nabrak-nabrak. Dan tidak ada kekuatan untuk bisa menunjukkan, lewat sana, lewat sana, lewat sana. Karena dia tidak punya jalan langit. Ya. Maka kepada Anda
yang haknya merasa didolimi atau merasa dikurangi, bahkan dicurangi dalam tanda kutip, ikhlaskan. Karena Allah pasti mengganti. Dan tidak usah berdoa yang jelek-jelek buat yang mengurangi hak kita. Tunggu saja, nanti mati sendiri. Ya, gitu. Makasih. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya dari Mas Fahrozi. Ustadz, Nabi SAW bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzolimi. Pertanyaannya, waktu mustajab itu sebelum atau sesudah berbuka puasa, Ustadz, dan apakah harus dalam keadaan yang suci saat berdoa? Ya, berdoa itu sebetulnya tidak ada batasannya. Tapi kalau bicara soal adab, nah ini adab ya. Ya mestinya bersuci, menghadap kiblat, lalu bertawasul, itu adab. Adapun kalau terpaksa tidak bisa dilakukan, ya berdoa saja. Misalnya orang sedang didolimi, sedang ditahan di kamp tahanan perang misalnya. Dia dalam keadaan kotor, dia tidak bisa bersuci sama sekali. Lalu dia berdoa, ya berdoa saja. Ini ya nyambung kepada pertanyaan yang sebelumnya tadi. Pertanyaan hamba Allah tadi. Maka hati-hati kalau mendolimi orang. Ya. Karena ingat, hadis qudsi ini Allah menjelaskan bahwa orang yang didolimi itu doanya mustajab. Hati-hati itu. Ya. Walaupun mereka bersekutu, bersekongkol 1000 orang, mendolimi 1 orang, dan yang paling bahaya itu bagaimana, Mbak? Ketika orang didolimi itu tidak membalas. Oh, itu bahaya itu. Karena apa? Pasti di dalam sujudnya dia akan meminta keadilan Allah. Ya Allah, beri hamba keadilan. Dalam agama kita tidak ada hukum karma, tidak ada. Tetapi yakini satu hal, Allah pasti membalas semuanya. Maka orang-orang yang dalam dirinya itu ada Allah, backupnya Allah, itu sudah no problem. Mau apapun yang terjadi, silakan saja. Karena Allah pasti lakukan banyak hal. Kadang-kadang kita menganggap remeh seseorang, alah cuma si fulan aja kok, tidak ada ininya apa-apa. Tapi hati-hati, begitu Anda mendolimi orang ini, padahal orang ini kekasih Allah misalnya, atau orang ini bukanlah kekasih Allah, tetapi dia tidak ridho, dia mengadu sama Allah. Selesai itu, bahkan orang satu pabrik pun bisa bangkrut itu. Ya, hati-hati. Maka jangan pernah berbuat dolim pada siapapun. Ya, gitu. Untuk waktu tadi Ustaz, waktu yang mustajab sebelum atau sesudah berbuka puasa? Sama aja. Yang penting ketika sedang berbuka. Ya. Demikian Silakan. Mas Fahrozi. Selanjutnya Mbak Via, menurut Ustadz lebih baik baca buku atau baca Quran Ustadz? Karena banyak sekali yang bilang kalau jangan lupa baca buku yang banyak supaya pintar. Ya. Kan tidak bisa disamakan buku dengan Al-Quran. Ya. Kalau saya jawabannya tegas, Al-Quran lebih baik. Kenapa? Setiap hurufnya itu berpahala. Kalau buku, satu buku pun belum tentu berpahala. Karena manfaat buku itu tergantung kepada prakteknya, kemanfaatannya. Sedangkan kalau Quran, kita tidak paham pun, tiap ayat dibaca, tiap hurufnya mendapatkan pahala. Quran utamakan. Ya. Ya. Baik, selanjutnya Ustadz, ini dari Bu Widi, apa sebaiknya kita lakukan saat kita salah, tapi prediksi permohonan maaf kita akan dibalas dengan dampak kita dipermalukan? Apakah masih perlu kita sampaikan permohonan maaf kita? Bisakah upaya tobat kita kepada Allah menggantikan dalil keharusan minta maaf pada sesama manusia bila kita bersalah dengan manusia, Ustaz? Kesalahan kita kepada Allah, meskipun sepenuh langit dan bumi, dengan taubatan nasuha, insya Allah diampuni. Insya Allah. Tapi Mbak Widi harus ingat, kita ini sedang berurusan dengan makhluk yang bukan maha pengampun. Jadi kalau urusan dengan sesama manusia itu akan panjang urusannya. Sampai akhirat. Kalau saya lebih baik malu di dunia ini, daripada harus menanggung sampai akhirat.
Ya, pasti orang ini menyimpan apa ya? Bukan dendam, tapi apa ya? Saya lebih kepada iri saja ya. Iri kepada kompetensi Anda, sehingga dia memang menunggu Anda melakukan kesalahan. Dan begitu kesalahan itu terjadi, Anda akan dipermalukan di depan banyak orang. Kalaupun toh itu harus ditempuh, tidak masalah. Minta maaf lah. Perkara orang ini mau memaafkan atau tidak, itu urusannya dia sama Allah. Itu. Daripada ini akan menghantui sepanjang hidup Anda merasa sudah bertobat sama Allah, tetapi setiap bertemu yang bersangkutan, Anda merasa tidak nyaman. Bereskan urusan dengan manusia. Ya. Makanya saya sering ingatkan kepada yang punya mantan-mantan itu, bereskan dulu urusannya. Karena kalau tidak beres, nanti itu akan menuntut di akhirat itu. Ya. Nih. Ya. Baik Ustadz, berikutnya dari Bapak Sawit, dari Mas ya, SMP 1 Cilacap Ustadz. Oh ya. Kami ingin khatam Quran, tapi ingin melibatkan istri dan anak untuk belajar. Apakah boleh dibagi untuk masing-masing, misal 10 juz dibagi gitu Ustadz? Ya, secara jamaah akan mendapatkan pahala yang sama. Ini kalau di pondok namanya serokalan. Ya. Yang namanya khataman serokalan itu kalau di pondok memang dibagi. 30 anak, kamu juz 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 30. Baca bareng. Lalu kita berdoa. Boleh, ini pahalanya pahala jamaah. Tetapi ya, untuk pribadi ya jelas dia belum khatam. Ya. Tapi pahala jamaah dia dapat, insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Berikutnya dari Ilmah, jika pas tarawih ngantuk tidak sadar, jamaah sudah ruku, kita masih berdiri, terus terkejut lalu ruku. Sholatnya itu gimana ya Ustadz? Apa batal karena tidak tersadar sesaat? Syukran atas jawabannya. Ya. Fikih itu gugur karena 3 hal. 1, tidak tahu. 2, tidak sengaja. 3, lupa. Jadi kalau tidak sengaja, tapi saya juga susah bayanginnya, berdiri kok bisa tidur ya. Tapi ya mungkin saja ya, mungkin saja ya. Nah, itu ya lanjutkan saja sholatnya, itu tidak batal, tidak masalah. Oke. Tidak sengaja itu tidak apa-apa. Oke. Baik Ustadz, berikutnya dari Abu Al-Fatih, boleh melakukan sholat tahajud di akhir malam pada bulan Ramadan meski sudah melakukan sholat tarawih dan witir di awal malam. Dan jika boleh, apakah perlu ditutup dengan sholat witir lagi? Boleh, bahkan dianjurkan. Saya pun melakukan seperti itu, tetapi tidak usah ditutup dengan witir, karena kita sudah ikut witir di masjid. Bahkan yang disunahkan Rasulullah, yang juga sering saya lakukan, saya sering witir sebelum tidur. Ya. Nanti setelah itu bangun tahajud, ya nanti tanpa witir. Jadi itu afdal Mas, silahkan dilakukan. Lakukan istiqomah. Insya Allah Anda termasuk bagian dari orang yang man qoma Ramadan. Insya Allah. Baik Ustadz, berikutnya dari Juan Hutahuru. Ustadz, apa saja nilai spiritual dan kemanusiaan dalam ibadah puasa Ramadan untuk meningkatkan disiplin diri dan etos bagi saya, para pekerja di sektor swasta, dalam menghadapi spiritual bulan Ramadan ini? Iya. Sebetulnya kekuatannya itu lebih kepada kemampuan kita berbagi. Ya. Ramadan ini mengasah kepekaan sosial kita terhadap lingkungan kita. Bagi orang-orang swasta seperti kita cukup lakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai sosial. Dan tidak usah yang besar-besar. Mulailah dari yang kecil-kecil tapi istiqomah. Yang mampu Anda lakukan. Bahkan sekedar membagi air putih itu sudah luar biasa. Tidak usah membayangkan kegiatan yang fantastis, bombastis, tidak usah. Tidak usah. Tapi apa yang bisa Anda lakukan dan baik. Bahkan senyum Anda ketika puasa itu adalah istilahnya komunikasi sosial yang paling efektif. Ya. Karena apa? Dengan senyum itu Anda mencerahkan orang. Ya. Dan ingat ciri khas Rasulullah itu tersenyum. Maka tidak usah bingung-bingung Mas. Lakukan saja dengan sepenuh hati apa yang bisa Anda lakukan bagi orang lain. Berbagi.
Itu. Terima kasih. Baik Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir. Yang pertama, afdal mana tarawih mengikuti imam sampai selesai sholat witir di masjid atau witir di rumah dan sebelumnya diiringi sholat tahajud? Kemudian yang kedua, apakah boleh iktikaf di rumah di ruangan yang biasa buat sholat? Untuk hal ini tidak ada hitungan afdal atau tidak. Mengikuti witir di masjid atau witir sendiri setelah sholat malam di rumah. Hanya ya, hati-hati. Menjaga hati dari riya itu yang susah. Karena kan kita kelihatan sekali ya, ketika orang lain witir, kita enggak witir gitu kan. Terus kita ditanya, kok enggak witir? Saya nanti mau tahajud lagi di rumah. Nanti witir. Ini yang berat ya. Ini yang berat. Kadang-kadang ini ada unsur riyanya. Ya. Tapi sejauh itu tidak ada unsur riya, ya tidak apa-apa. Kalau saya lebih sarankan ikuti saja witir di masjid, nanti dilanjutkan tahajud di rumah tanpa witir. Nah itu lebih afdal. Lalu yang berikutnya apa tadi? Apakah boleh iktikaf di rumah di ruangan yang biasa buat sholat, Ustadz? Iktikaf itu di masjid, bukan di rumah. Kecuali bagi perempuan ya. Kalau perempuan di mana kebiasaan tempat dia sholat, silahkan, tidak apa-apa. Gitu. Ya. Baik Ustadz, mungkin pertanyaan terakhir dari saya Ustadz, penutup. Ustadz berbicara soal melakukan amal kebaikan Ustadz. Ada satu quotes Ustadz yang pernah Ustadz share ke kita, itu berbunyi kurang lebih seperti ini. Teruslah berbuat kebaikan, sebab kebaikan itu akan datang dengan jalannya sendiri. Itu maksudnya bagaimana Ustadz? Ya. Allah menyatakan, jika Allah menghendaki orang itu diberi hidayah, maka Allah akan menuntunnya di jalan yang kebaikan. Maka maksud saya, jika perbuatan baik itu terus dilakukan, maka kebaikan itu akan mencari jalannya sendiri. Akan selektif. Jadi begini, memang kadang-kadang menjadi orang baik sendirian itu, apa ya, tidak menyakitkan sih, cuma membuat kita tuh merasa asing ya di antara orang-orang ini. Tetapi teruslah berbuat baik. Karena nanti kebaikan itu kan mencari jalan sendiri. Artinya apa? Seandainya lingkungan itu memang tidak baik buat kita, maka Allah akan keluarkan kita di lingkungan itu. Dengan segala sebab. Makanya jangan pernah sekali-kali su'udon dengan takdir Allah. Ya. Kita harus percaya takdir Allah itu selalu yang terbaik. Ya. Barangkali ada orang yang sakit hati tiba-tiba dikeluarkan dari tim. Misalnya ini ya. Tapi ternyata tim ini memang isinya orang-orang yang culas, mainnya tidak bagus. Sedangkan dia itu pemain yang bagus. Dia akan dari jalan sendiri. Atau ketika dia bertahan di situ, berarti ditakdirkan oleh Allah untuk merubah tim itu. Contoh misalnya, saya lagi senang sama Megatron itu ya. Megawati yang menjadi menjadi tim bola voli Korea itu kan semula dia diabaikan sama timnya, dan pernah dikasih bola, enggak pernah, sampai akhirnya pelatihnya bilang, kasih bola anak itu saya pilih karena dia ada kualitasnya. Begitu dikasih bola sekali, lihat sekarang yang namanya Megawati itu, Megatron, sebutannya dia kan Megatron. Itu smash-nya luar biasa, itu perempuan tapi smash-nya kecepatannya lebih dari 100 kilo per jam. Nah itu, akhirnya dia mampu membuat tim ini menjadi baik, rukun. Jadi ada dua kemungkinan ya, ketika bertahan kebaikan itu. Kebaikan mencari sendiri itu maksud seperti itu. Bisa jadi Anda bertahan di situ lalu tim ini mau berubah, tetapi kalau kebetulan Anda berada di lingkungan orang-orang yang fasik, yang munafik, maka Anda akan diselamatkan seperti Rasulullah yang dipaksa harus hijrah ke Madinah, yang nanti pada satu saat kembali lagi ke Mekah untuk menyebarkan kebaikan. Ya, jadi teruslah berbuat baik, karena bagi saya orang baik itu bukan orang yang baik karena orang lain baik. Itu orang biasa itu. Orang yang baik itu adalah orang yang tetap baik walaupun orang lain tidak berbuat baik. Berat Ustaz. Gitu ya. Begitu Mbak.
Baik. Do the best, God the rest, gitu. Ya. Lakukan yang terbaik, sisanya urusan Allah. Baik, terima kasih Ustadz, dan mohon maaf sahabat terus kita, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Sampai di sini kami mengingatkan kembali untuk jangan lupa mengisi formulir absensi di link perpus.in/absensi perpus kita top 31 dengan mengisi nama dan alamat email yang sesuai. Kemudian juga jangan lupa untuk kode voucher Kurma 1 dengan diskon 20% untuk tanpa minimum pembelian dan tanpa ada batasan maksimalnya juga. Baik, Ustadz, sebelum kita akhiri acara ini, mohon dibantu untuk kesimpulan dan doa, Ustadz. Baik, sahabat-sahabatku, ikhwan muslim dan ikhwan fiddin dimanapun Anda berada, mari kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh kemampuan kita. Kalau bahasa kerennya berdarah-darah sekalipun, ya, karena belum tentu tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Lakukan yang terbaik. Seperti yang disampaikan Rasulullah, "Ibmali dunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Lakukan amalan duniamu seolah-olah umurmu masih 1000 tahun lagi. Tapi lakukan ibadahmu seolah-olah besok pagi kita meninggal dunia. Maka lakukan sebaik-baiknya. Berhentilah membuang-buang waktu sia-sia. Lakukan semampunya. Memaksakan diri itu dalam tanda kutip semangatnya harus kuat. Sambil melihat seberapa batas kemampuan kita. Dan mudah-mudahan kita pantas mendapatkan julukan innal aidin wal faizin. Kita orang-orang yang kembali fitrah dan orang yang beruntung mendapatkan pahala surga. Insyaallah. Mari bersama-sama kita bergembira, kita semarakkan Ramadan ini. Buatlah semua orang di sekitar kita gembira, buatlah semua orang di sekitar kita bahagia. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, anak yatim, fakir miskin, buatlah mereka cerah, ceria. Kalau Ramadan gini ini, pondok saya lagi panen, karena banyak yang ngajak buka puasa. Tapi jarang yang ngajak sahur bersama. Nah itu. Makanya jangan heran kalau anak-anak pondok, anak-anak yatim itu kalau diajak buka bersama lalu dibungkus. Ya, buat Bawa sahur. pulang buat sahur. Ya. Tapi ini pesta mereka. Ajaklah mereka bergembira, syukur tidak hanya di bulan Ramadan ini. Jadikan Ramadan ini gemblengan kita agar nanti setelah Ramadan kita jauh lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, dari sahabat terus kita, sekarang tiba saatnya kita akan memilih 3 pertanyaan yang paling menarik. Untuk itu kita akan break sejenak. Kita akan kembali setelah tayangan berikut ini, tetap di Kurma Kuliah Ramadan. Bim, kalau disuruh pilih ganti buku yang rusak atau bayar denda, kamu pilih yang mana? Pilihan macam apa itu? Rugi dong. Mending baca buku di perpus kita, nggak perlu takut bayar denda, dan ganti buku yang rusak, bisa coret-coret pula. Di perpus kita banyak banget e-book dan konten digital serta video interaktif yang dapat diakses secara mudah. Yuk download aplikasi perpus kita. Bim, kalau disuruh pilih ganti buku yang rusak atau bayar denda, kamu pilih yang mana? Pilihan macam apa itu? Rugi dong. Mending baca buku di perpus kita, nggak perlu takut bayar denda, dan ganti buku yang rusak, bisa coret-coret pula. Di perpus kita banyak banget e-book dan konten digital serta video interaktif yang dapat diakses secara mudah. Yuk download aplikasi perpus kita. Bim, kalau disuruh pilih ganti buku yang rusak atau bayar denda, kamu pilih yang mana? Pilihan macam apa itu? Rugi dong. Mending baca buku di perpus kita, nggak perlu takut bayar denda, dan ganti buku yang rusak, bisa coret-coret pula. Di perpus kita banyak banget e-book dan konten digital serta video interaktif yang dapat diakses secara mudah. Yuk download aplikasi perpus kita.
Baik, sahabat Pebus kita, alhamdulillah kita dapatkan 3 nama dengan pertanyaan yang paling menarik. Yang pertama adalah, Mas Juan Hutauruk, kemudian, Pak Samin di Cilacap, serta Mbak Yanti. Jadi untuk ketiga pemenang, kami ucapkan selamat, mohon untuk segera menghubungi CS, Pebus kita online di Puspita di nomor 0811 2545 333. Kami ulangi 0811 2545 333. Baik, untuk selanjutnya saya terima kasih atas nasihatnya Ustadz di Sekolah Khairan Hasilan. Sama-sama. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah senantiasa memberi kita Amin. kekuatan lahir dan batin. Amin. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, kemudahan dalam memahami dan mengamalkan ilmu yang kita Amin. terima. Amin. Baik, terima kasih kepada sahabat Pebus kita dimanapun berada. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah kita bertemu kembali di acara webinar Pebus kita dengan tema yang menarik lainnya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Indra Damayanti dan Ustaz Andi Kusuma Brata mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.